Baik, kita akan kembali belajar tentang seni lukis di bagian 3. Ojo lali subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa perlindungan darinya, maka mungkin hari ini kita tidak bisa bertemu. Mari sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita belajar, kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita sucikan agar ilmu yang akan dipelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terserap dengan sepenuh hati, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa adalah tanda kita lemah dan memohon kepada Zat yang Maha Kuat agar mengokohkan kita selalu dalam kebenaran. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan memulai melangkah kita dengan mengambil pelajaran dari lampu. Bagi generasi milenial mungkin ada yang kenal lampu ini, ada yang tidak. Coba dibayangkan lampu ini bagian kacanya buram. Apa yang terjadi kalau lampunya buram? Maka sinarnya tidak bisa keluar. Bandingkan dengan lampu yang kedua ini. Cahayanya bisa keluar, bisa memancar. Orang-orang di kanan kirinya akan bergembira karena mendapatkan cahaya dari lampu petromak ini. Bayangkan kalau hati kita kotor, maka orang-orang yang ada di kanan kiri kita akan berkeluh kesah melihat wajah kita. Tidak suka dengan kehadiran kita. Tapi kalau hati kita bersih, seperti laksana lampu yang nomor 2, maka orang akan menyambut kita dengan senang gembira. Apa yang menyebabkan hati kita kotor? Apa yang menyebabkan lampu petromak itu kotor? Karena lampu petromak itu tidak pernah dibersihkan sama sekali. Tidak pernah dibersihkan sama sekali. Coba bayangkan, kalau hati kita kotor, tidak pernah kita bersihkan dari kotoran dosa. Dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4 makin menggumpal. Maka cahaya yang harus keluar dari hati tidak bisa keluar. Apa yang 1, 2, 3 itu? Mungkin, coba bayangkan, mungkin kalian sering membuli temannya, memanggil temannya dengan nama bapaknya, mengolok-ngolok dengan nama bapaknya. Atau mungkin kalian sering berkata jorok dengan temannya, melihat hal-hal yang jorok yang sering kalian lihat. Lama demi sedikit maka hati kalian akan menjadi kotor, akan keruh, hati kita akan menjadi batu. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya adalah dengan sering-sering mengucap Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Semoga hati kita menjadi bening, bisa terpancar keluar energi kebaikan dalam hati kita, terpancar keluar sehingga orang-orang yang ada di kanan kiri kita suka dengan kehadiran kita. Oke, baik, pelajaran hati hari ini adalah kita mencoba selalu memperbaiki hati kita dengan astagfirullahaladzim. Masih ingat pertemuan yang lalu? Apa kira-kira bagian kedua yang kita pelajari yang lalu? Ya, mungkin masih ada yang ingat yang kita pelajari minggu yang lalu. Kita mencoba mengartikan gambar, walaupun masih ada masalah dari pengertian itu. Kapan-kapan insya Allah akan kita bahas perbedaan sketsa, gambar, dan lukisan. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita juga pada akhir-akhir kita membagi ada 4 tujuan seni lukis. Apa saja? Ada yang ingat? Semoga ada yang ingat. Ayo, apa kira-kira? Oke. Kita lanjutkan. Tujuan berkarya seni lukis. Jadi fokus pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tujuan berkarya seni lukis. Satu, tujuan religius. Apa tujuan religius itu? Lukisan dibuat dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Misalnya, bagi orang-orang Muslim, sering membuat kaligrafi, tulisan Arab yang bagus, yang indah, sehingga sering membaca tulisan kaligrafi itu. Lukisan tempat ibadah, melukis tempat ibadah, mungkin kita ingin agar hati kita terpaut dengan tempat ibadah. Kemudian ada yang melukis Yesus, ada yang melukis Bunda Maria, ada lukisan cap tangan di Gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. Ini adalah bagian-bagian dari berkarya seni lukis dengan tujuan religius. Ya, ini tadi sudah kita pelajari. Ya, coba dari contoh yang lainnya. Saya yakin tidak hanya 4 ini saja, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lebih banyak yang akan membangkitkan kecintaan kalian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Coba kita lihat sekarang lukisan kaligrafi itu kayak apa. Ada yang bisa baca? Muhammad Rasulullah. Tulisan yang indah. Ada yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, contoh yang ketiga. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah contoh tulisan kaligrafi. Kemudian tempat ibadah. Lukisan yang berhubungan dengan tempat ibadah. Ada pura, ada wihara, ada Ka'bah, ada gereja, ada kelenteng. Ini adalah lukisan tempat ibadah. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya. Misalnya kalian pernah melihat tentang lukisan para sunan. Ada 9 sunan itu dibikin reka. Direka-reka seakan-akan lukisan ini mewakili daripada Sunan 9 yang berada di telatah Jawa. Ini kemudian ada Bunda Maria, ini di Masjid Sofia di Turki. Kemudian ini Krishna berada di agama Hindu. Kemudian Siddhartha Gautama berada di agama Buddha. Ini contoh-contoh yang berhubungan dengan orang-orang soleh ataupun pemuka agama. Kita lanjutkan. Lukisan cap tangan. Ya, ini lukisan yang paling tua di dunia. Karena umurnya sudah ribuan tahun yang lalu. Ini berada di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Maros, Sulawesi Selatan. Kita harus bangga ternyata nenek moyang kita dulu hidup di goa, kemudian mereka membuat cap tangan yang sampai sekarang lukisannya masih bisa dilihat. Apa yang mereka gunakan? Bahan apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan bahan oker, tanah yang berwarna merah. Ini hebatnya nenek moyang kita dulu sudah bisa membuat lukisan seperti ini.
ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian tujuan kedua adalah kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, kemiskinan, pengangguran, kejahatan adalah tema-tema yang dilukiskan yang bertujuan kritik sosial. Agar kita ingat bahwa di kanan kiri kita itu ada orang miskin, ada pengangguran, ada kejahatan, ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara yang sekolah dengan yang tidak sekolah, dan masih banyak lagi. Itu menjadi hal-hal yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Seorang seniman, untuk menyuarakan hatinya, mereka membuat sebuah lukisan. Ayo, kira-kira ini melukiskan orang yang sedang apa? Kalau kalian amati adalah tentu ini adalah seorang gelandangan yang berada di pinggir toko, seorang pengemis. Kalau ini adalah mbok-mbok simbah yang hidupnya dalam keadaan kekurangan. Nah, ini lukisan fenomenal. Lukisan Ki Joko Pekik tentang banteng, tentang celeng. Lukisan yang berjudul Berburu Celeng. Ini adalah sebuah lukisan si Joko Pekik ingin menyuarakan kegelisahan mereka ketika si Joko Pekik ini berada di dalam penjara. Kemudian beliau membuat lukisan berburu celeng. Berburu celeng itu adalah lambang orang yang jahat. Kemudian ketika rakyat sudah bergerak, maka pemimpin yang jahat itu bisa dirobohkan. Maka ketika roboh, masyarakat akan sukacita. Di belakang itu ada ada jalan tol, ada jalan layang, itu lambang dari infrastruktur. Ya, sebagian mungkin ada jalan-jalan yang dikorupsi oleh para penguasa ketika membangun itu. Ini adalah kegelisahan Joko Pekik ketika ingin menyuarakan hatinya dengan lukisan itu. Coba kalian lihat lukisan yang keempat ini. Seorang anak kecil harus tidur di jalanan menggendong adiknya. Satunya tidur di tempat tumpukan sampah. Kita mungkin alhamdulillah tidak pernah merasakan hal seperti ini. Mereka menjadi gelandangan, mereka menjadi menjadi pengemis, hidupnya tidak tentu arah, masa depannya tidak jelas. Alhamdulillah kita sekarang masih sekolah, semoga yang sekolah bisa dinikmati, semoga pada akhirnya akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Tujuan ekspresi. Apa itu tujuan ekspresi? Tujuan ekspresi adalah lukisan sebagai media ekspresi mencurahkan isi hati, gejolak jiwa, emosi. Pelukis tidak mempertimbangkan laku apakah tidak. Jadi fokusnya sang pelukis, yang penting emosi dalam jiwanya itu bisa keluar. Tidak mempertimbangkan apakah nanti orang suka atau tidak suka, itu tidak menjadi kriteria bagi mereka. Tidak menjadi pertimbangan bagi mereka. Yang penting hatinya bisa dikeluarkan semuanya. Ini ada sebuah lukisan, apa kira-kira? Iya, lukisan ikan. Lukisan ikan. Iya, ini lukisan sang nenek. Iya, ini Avandi sedang melukis wajahnya sendiri. Avandi melukis dirinya sendiri. Jadi dalam Avandi itu ada dua. Si Avandi melukis, Avandinya sendiri melukis. Wah, ini
balapan kuda. Orang suka apakah nggak suka, nggak jadi urusan. Yang penting sang pelukis bahagia ketika dia bisa menuangkan idenya, bisa meluangkan gejolak jiwanya dalam sebuah lukisan. Itu namanya tujuan ekspresi. Selanjutnya tujuan komersial. Apa itu tujuan komersial? Lukisan sengaja dijual sehingga ide-idenya sesuai dengan permintaan pasar. Tujuan utama mencari uang dari lukisan yang dibuat. Nah, ini akan berlawanan dengan yang di atasnya tadi. Yang di atasnya tadi adalah tujuan ekspresi. Itu berbeda dengan tujuan komersial, berlawanan, bertentangan. Kalau tujuan ekspresi itu tidak berhubungan dengan pedagangnya, tidak berhubungan orang suka atau tidak suka. Yang penting ekspresinya bisa dituangkan dalam sebuah lukisan. Berbeda dengan tujuan komersial. Kalau tujuan komersial itu melihat apa sukanya pasar. Apa yang paling disukai oleh pasar. Ide-ide itulah yang dituangkan dalam sebuah lukisan dan harapannya lukisannya laku dijual. Mungkin ada di rumah kalian lukisan ini, pemandangan orang yang sedang memanen padi di suatu kampung, di suatu pegunungan, di suatu desa. Rasanya nyaman melihat lukisan itu. Ya, coba ini. Lukisan gunung, lukisan air, lukisan pohon. Dipandang mata sangat menyenangkan sekali. Kita kembali melihat pemandangan alam. Sangat indah sekali. Ada air yang mengalir, Pak Tani di sawah. Ada rumah-rumah kecil yang bersahaja. Hidup mereka bahagia karena tidak ada polusi. Udara masih sangat segar. Nah, ini contoh kumpulan lukisan yang dijual di sebuah galeri. Jadi tempat menjual lukisan itu namanya galeri. Ini lukisan-lukisan yang dipajang yang sengaja untuk dijual. Nah, ini pelukis yang ada di pinggir jalan. Biasanya ini lukis wajah. Jadi kalau kalian ketemu orang-orang yang seperti ini, kalian langsung bisa dilukis di tempat. Mungkin sekitar setengah jam sudah selesai. Kalau kalian ketemu yang seperti ini, kalau kalian bertemu dengan seperti ini, berarti beliau sedang berada di tujuan lukis komersial. Oke, ini sudah panjang yang kita pelajari tentang tujuan tadi. Tujuan seni lukis tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Tujuan membuat lukisan. Ada yang masih ingat? Ada berapa tadi? Iya, ada 4 tujuan membuat lukisan. Tujuan religius, tujuan ekspresi, tujuan komersial. Apa lagi kira-kira? Ayo kurang satu. Iya, itu contoh. Harus kalian cari apa yang kurang satu itu tadi. Coba berikan pengertian lukisan ekspresi dan contohnya. Gampang itu. Saya yakin kalian pasti bisa. Ya, terima kasih. Pelajaran pada hari ini sudah kita tuntaskan. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan belajari aliran seni lukis. Kalian bisa membaca atau mencari di Google tentang materi itu. Insya Allah akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.